Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pinar Ramadava, mahasiswa perencanaan dan kota Universitas Jember. Kali ini kita akan kembali melakukan tutorial ArcMap, dan pada kali ini kita akan membahas tentang visualisasi data tabel. Sebelum memulai, kita akan melakukan sedikit pengenalan tentang apa itu visualisasi data tabel. Nah, jadi visualisasi data tabel pada ArcMap ini itu memiliki keunggulan tersendiri dari beberapa software yang pada umumnya dipakai, seperti Excel, ataupun Microsoft Word, dan juga beberapa software lainnya. Karena apabila menggunakan ArcMap, maka kita dapat memvisualisasikan data tabel tersebut dengan representasi geografis. Alhasil, kita dapat lebih mempermudah dalam hal pengenalan karakteristik suatu wilayah. Kemudian, pada umumnya, visualisasi data tabel di ArcMap itu menggunakan beberapa chart. Contohnya itu ada yang paling sering digunakan itu diagram batang atau bar chart. Ini biasa digunakan untuk suatu data dengan time series atau data yang untuk melihat suatu perkembangan jumlah statistik yang melibatkan waktu, misalnya jumlah ST dari tahun ke tahun ataupun jumlah kenaikan suatu harga dari tahun ke tahun, seperti itu. Ada juga diagram lingkaran atau pie chart. Ini biasa digunakan untuk membandingkan jumlah suatu data. Misalnya dalam suatu wilayah itu banyaknya SD, maka kita akan dapat membandingkan. Misalnya misalnya membandingkan satu kecamatan dengan kecamatan yang lain tentang jumlah SD-nya itu dapat menggunakan diagram lingkaran. Karena nanti dengan diagram lingkaran ini kita akan mengeluarkan berupa persentase, sehingga kita dapat melihat kira-kira kecamatan mana yang jumlahnya paling banyak, dan kita juga dapat membandingkan dengan kecamatan lain. Misalnya untuk data jumlah SD di suatu kabupaten, seperti itu. Ada juga yang berbentuk gradasi warna atau graduated color. Ini biasanya adalah penyajian data dengan interval tertentu yang ditampilkan dengan pewarna di tiap layer. Seperti pada contoh ini, ada peta Afrika. Di sini ada berbagai warna. Warna ini gelap terangnya itu merupakan menunjukkan interval dari jumlah-jumlah yang ada. Misalnya jumlah kepadatan penduduk di beberapa wilayah di negara Afrika, maka kita dapat melihat di sini adanya perbedaan warna dari yang paling dalam itu berarti yang paling sedikit atau yang paling banyak, dan yang paling terang itu yang paling sedikit atau yang paling banyak, seperti itu. Jadi lebih ke pewarnaan setiap wilayah yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke ArcMap. Nah, ini kita sudah ada di ArcMap ya. Pertama, kita siapkan data SHP yang sebelumnya kita telah buat di tutorial tabel data. Kita masukkan SHP-nya terlebih dahulu. Kita bisa cek di sini ada data, karena kita memakai data sumber air bersih Kambi Puji ya. Nah, nanti karena ini kan kita menggunakan ini yang namanya data view. Data view itu jadi dari SHP ini itu tidak ada batasan suatu kertas ataupun suatu layout tertentu. Nah, biasanya dalam membuat peta itu kita akan menggunakan yang namanya layout view. Nah, ini ya, kita klik di pojok kiri layout view. Nah, maka orientasi peta ini akan berubah, di mana yang tadinya tidak memiliki batasan ya untuk mengedit atau apapun, sekarang dengan adanya layout view ini akan ada batasan berupa seperti kertas, seperti itu.
Nah, kita bisa lihat orientasinya akan berubah menjadi seperti di dalam kertas. Nah, kita kemudian klik file, kemudian kita ke page and print setup. Nah, nanti di sini itu kita akan mengatur ukuran kertas yang akan kita gunakan. Ini kalian bisa mengkonekkannya ini dengan apapun, misalnya kalian ingin membuat PDF, ini kita bisa download dengan Microsoft Print to PDF atau Nitro juga bisa. Nah, atau enggak mungkin dengan printer dan masih banyak lagi untuk name printer setup ini. Kemudian untuk size-nya itu kita biasa gunakan itu A3, namun untuk sekarang kita juga bisa gunakan A4 terlebih dahulu mungkin. Nah, terus seperti biasa peta itu biasanya menggunakan landscape. Kita klik landscape. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Lalu bagaimana cara kita menyesuaikannya? Maka cukup dengan mengeklik ini, select elemen, kita akan mengatur besar kecilnya seperti foto biasa. Nah, seperti terlihat, saat kita menyesuaikan justru mungkin terpotong bagian petanya. Ini kita akan menggunakan zoom in dan zoom out dan juga pen. Karena ini terlalu besar ya, kita pakai zoom in. Kita zoom in lagi. Nah, kemudian kan ini kan kurang geser sedikit ya. Kita bisa geser pakai pen. Nah, apabila dirasa masih kurang, kita bisa zoom in lagi. Nah, sudah cukup. Lanjut, kita pakai select lagi untuk melihat apakah sudah pas. Nah, kalau sudah, kita langsung mulai membuat grafik. Caranya itu dengan membuka open attribute table, di mana kita bisa menampilkan tabel yang sudah kita buat. Seperti yang kita tahu, di tutorial sebelumnya itu kita memasukkan atau menginput data sumber air bersih di Kecamatan Rambi Puji, yang mana ada air kemasan, ledeng, kemudian pompa, kemasan, sumur, dan lain-lain. Ada juga mata air tertutup, sungai. Nah, kemudian kita klik di pojok kiri atas. Di sini kita langsung create graph atau buat grafik. Nah, ini udah keluar ya. Nah, di sini tuh ada graph type. Seperti yang kita jelaskan, vertical bar, ada pie. Nah, yang digunakan itu adalah vertical bar dan juga pie. Itu juga bisa membuat scatter plot, itu seperti grafik detik seperti itu ya, atau bahkan berbentuk seperti gelembung. Nah, kita pakai yang vertical bar saja. Lalu layer tabelnya itu tentu saja kita pakai layer yang ada tabelnya tadi. Kemudian value file-nya itu apa? Value file-nya itu maka akan kita gunakan salah satu dari kategori sumber air bersih yang ada. Di sini saya akan gunakan air kemasan. Sumber air bersih air kemasan. Nah, sudah mulai terlihat ya. Atau mungkin dengan pompa, ya ada digunakan itu data jumlah sekolah, maka nanti bisa dipilih antara SD, SMP, seperti itu. Karena kita menggunakan data sumber air bersih, maka yang akan digunakan yaitu sumber air bersih berupa air kemasan. Kemudian ada X file optional. Ini itu berarti untuk X itu berarti yang di bawah ini. Kalau yang di bawah ini kan biasanya kan berupa
nama kecamatan ya. Jadi kalau yang di Y ini atau garis horizontalnya itu berupa nama air kemasan, jumlah dari pengguna air kemasan. Dan kalau yang di horizontal ini maka adalah nama-nama kelurahannya. Nah, kita cari karena seperti yang di awal atau video sebelumnya tentang tutorial dapel data itu kita menggunakan kata kunci NAMOBJ untuk nama kelurahan, maka kita klik NAMOBJ ini. Kan ada dua, kita bisa pilih yang mana terserah. Kemudian sama di sini juga kita klik. Nah, maka akan keluar nama-namanya. Kemudian di sini kita bisa mengganti arah vertikal horizontalnya, yang horizontal bisa di atas atau yang vertikal bisa di kiri. Tapi kan bentuk umumnya seperti ini, maka kita buat yang horizontal itu di kiri dan yang horizontal di bawah dan yang vertikal itu di kiri saja. Kita juga bisa show label untuk menunjukkan jumlah, tapi ini tidak perlu karena terlalu menumpuk. Kemudian kita bisa memilih warna. Di sini ada match with layer atau sama dengan warna layer SHP yang ada. Atau kita bisa pilih palet. Di sini pilihannya sangat beragam. Ada modern, ada rainbow, solid. Kita mungkin akan gunakan yang rainbow. Kemudian bar style ini kita bisa bentuk selain adanya batang, bisa bentuk anak panah, mungkin bentuk kerucut, namun kita gunakan yang rectangle saja. Kemudian multiple bar ini kita pilih non. Kemudian show border ini kalau kalian ingin memakai border atau tepian, tapi tidak usah. Kemudian kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini kita bisa ganti title atau judul di atasnya. Kita ganti jumlah pengguna air kemasan. Kelurahan, kecamatan Rambi Puji ya. Kecamatan Rambi Puji. Atau enggak, cukup jumlah penggunaan kemasan aja mungkin ya. Nggak terlalu panjang. Nah, kemudian di sini kita juga bisa tambahkan footer. Nah, footernya itu kan berarti yang di bawah ini. Maka kita kasih sumbernya. Sumbernya ini sendiri adalah BPS. Sumber BPS 2019. Nah, ini kita juga bisa ganti untuk akses properties ini adalah judul dari ini, garis horizontal dan garis vertikalnya. Garis vertikalnya kita ganti jadi air kemasan ya, karena sebelumnya itu namanya singkatan. Kita ganti air kemasan. Kemudian untuk bawahnya kan namanya masih pakai ini NAMOBJ. Kita ganti menjadi kelurahan. Nah, kalau sudah, di sini kita juga bisa menampilkannya dengan 3D. Kita akan menggunakan 3D saja agar lebih bagus terlihat. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, di sini sudah terlihat. Mungkin beberapa ada yang belum terlihat. Itu karena disesuaikan dengan penglihatan kita. Jadi, beberapa ini tidak ada belum ada yang terlihat, maka kita tarik agar semua nama kecamatan itu terlihat. Kemudian kalau kalian ingin memasukkannya ke atau ekspor ke software lain itu menggunakan copy as graphic. Karena kita ingin memasukkan ke layout peta, maka kita klik add to layout. Oke, sudah. Nah, ini sudah terlihat ada add to layout. Nah, maka sudah jadi. Berikut adalah penggambaran peta.
Yang ada kita tinggal sesuaikan saja penempatannya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat grafik lain. Seperti mungkin adanya bentuk pie ya, seperti itu. Kan tadi kita sudah jelaskan kalau ada bentuk lain. Kita akan coba untuk membuat bentuk pie atau diagram lingkaran. Kita ulangi prosesnya sama, yaitu create graph. Masih sama, cuman untuk kali ini kita menggunakan graph type-nya itu pie. Masih sama, value file kita gunakan kemasan. Share kemasan. Dan source file masih kita gunakan NAMBJ. Juga labelnya. Nah, kemudian warnanya sama, kita bisa pilih-pilih, maka di sini akan terlihat kan perbandingan-perbandingannya. Seperti itu. Kita mungkin gunakan rainbow juga agar serasi ya. Terus sama, kita klik next. Kemudian kita bisa juga membuat grafik 3D dan judul. Seperti ini judulnya diagram jumlah pengguna masa kemasan. Sekarang mungkin tidak usah. Terus kita positionnya apa, kita finish. Tuh, add to layout itu. Nah, kita akan lanjut untuk gimana sih kita membuat data yang color graduated atau yang player tadi bentuk visualisasi yang lebih berbeda. Maka untuk itu kita ke properties, klik SHP Layer dan ke properties. Nah, di sini ada graduated color. Kita bisa gunakan tadi air kemasan. Kemudian graduated color ini kan tadi kan color graduasi yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Ini kita bisa langsung saja klik OK. Maka akan keluar di situ pewarnaannya. Lalu di sini kan belum ada penamaan. Maka kita dapat menggunakan label. Kita ganti dengan kata kunci kelurahan. Kita klik OK.